Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin. Kali ini kita akan memberikan cara trik atau cara menjawab ujian besok ya, yang akan dilaksanakan besok tanggal 24 ya. Di sini saya akan memberikan triknya cara menjawab. Yang pertama, kita perlu dipersiapkan. Kita di sini yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, kita menguasai dari beberapa praktek ya, atau tryout pedagogik, kemudian modul, kemudian kisi-kisinya. Nah, kebetulan saya besok merupakan PPG yang telah terpanggil mapel yang diampu fikih. Jadi saya besok merupakan PPG materi fikih atau mapel fikih. Jadi teman-teman yang nanti membutuhkan dari selain kisi-kisi fikih, modul fikih, kemudian paket tryout pedagogik ya, di sini saya siapkan ya. Di sini banyak yang saya siapkan ya. Nah, di sini yang telah digunakan PPG tahun 2022 ya kemarin. Jadi teman-teman, di sini yang perlu dipahami diantaranya adalah modul ya, kemudian modul sini kisi-kisi, kemudian praktek pedagogik. Nah, di sini adalah kesatuan dari semua. Jadi pertama caranya untuk menjawab atau trik dari soal dari semua materi itu pasti sama. Yang pertama kita pahami pedagogik ya, kemudian modulnya, kemudian kisi-kisinya. Nah, di sini. Jadi pertama kita menuju pada pedagogik ya. Kita buka pedagogiknya. Di sini caranya. Kita tunggu sebentar. Jadi sini saya sudah bahas yang. Jadi caranya antara soalan dengan jawabannya. Jadi yang pertama saya bahas di sini, setelah melakukan P3 guru dituntut untuk dapat menulis laporan dalam penyusunan laporan P3. Nah, di sini yang sudah ditandai ini adalah merupakan kata kunci ya. Kata kunci teman-teman menjawab dari soal ini, dari soal-soal yang besok kita teman-teman dikerjakan. Ini perlu diperhatikan, penyusunan laporan di sini adalah kata kunci dari jawaban. Nah, di sini yang pertama, laporan inti tersebut mengikuti garis besar sistematik ya, merumuskan atau menyusunkan laporan P3. Di sini jawabannya adalah merumuskan judul penelitian, penyusunan latar belakang, masalah rumusan, masalah tujuan dan pembuatan penelitian. Di sini adalah penyusunan laporan P3. Ketika teman-teman perlu dipahami ya, ini adalah kata kunci untuk menjawab soal. Kemudian yang kedua, Pak Ahmad ingin melihat kemampuan anak dalam mempraktekkan wudhu. Di sini adalah kata kunci untuk mempraktekkan wudhu. Ini jawabannya, penilaian praktek wudhu yang tepat adalah dilakukan dengan penilaian tes lapangan, jurnal, esai, kemudian tes praktek. Nah, di sini saya sudah kasih tanda merah, merupakan jawaban dari mempraktekkan wudhu.
Jadi mempraktikkan wudhu itu adalah tes praktek. Nah, di sini sedikit saya kasih bagaimana caranya penilaian. Jadi dari jawaban mempraktikkan wudhu itu adalah tes praktek penilaian keterampilan, kinerja proyek, portofolio, produk, pengetahuan, tes tulis, pilihan ganda, dan esai, sikap spiritual dan sosial, observasi, pengamatan, dan penilaian diri. Nah, di sini saya bahas tentang tes prakteknya. Di dalamnya di sini mempraktekkan wudhu. Jadi penilaiannya di sini atau jawabannya tes praktek ya. Jadi setelah dikaji lagi, tes praktek itu adalah menghasilkannya dari beberapa spiritual dan sosial, kemudian observasi, kemudian kinerja guru. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya kita di sini perlu dipahami tentang ini, wawancara atau dampak penyusunan bimbingan peserta didik. Kita terlalu banyak ya. Kemudian yang keempat, lebih setengah siswa dari 30 siswa memperoleh nilai rendah tentang materi pembelajaran. Ini teman-teman meneladani Nabi Ayub. Nah, di sini teman-teman perlu dipahami tentang meneladani Nabi Ayub, dikarenakan pembelajaran tersebut berbalisme. Jadi teman-teman, ini adalah kata kuncinya untuk memahami tentang Nabi Ayub. Nah, jadi Nabi Ayub itu tindakan atau interpretasi apa yang tepat yang bisa diberikan guru untuk meningkatkan hasil pelajaran dari kisah Nabi Ayub. Jadi di sini menggunakan strategi Sodirmah atau role playing, bermain peran. Jadi Nabi Ayub itu melalui seperti apa? Jadi di sini teman-teman perlu dipahami ya. Ini jawabannya menggunakan strategi sosiodrama. Jadi dari semuanya itu mempunyai peran. Itu. Kemudian yang kelima, di sini teman-teman setelah dilakukan, di sini banyak ya. Di sini banyak. Kemudian teman-teman itu bisa dipelajari ya tentang bagaimana caranya untuk menjawab atau praktis atau menjawab yang praktis. Kita di sini kita sudah dilengkapi, dan di sini tryout ini sudah digunakan di lembaga saya di tahun 2022 yang tahun kemarin sudah lulus. Di sini ada sebagian yang sudah masuk katanya. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini Pak Ahmad melakukan kegiatan belajar yang mengikuti perkembangan teknologi informasi, menuntut adanya pembelajaran online. Jadi di sini online-nya perlu dipahami. Jadi maka Pak Harnit telah melakukan bentuk pembelajaran yang tersebut blended learning. Di sini kita perlu bahas lagi. Di blended learningnya adalah metode pembelajaran. Jadi blended learning itu apa? Jadi Pak Ahmad itu menggunakan metode pembelajaran seperti apa? Kita bahas bersama. Kita blended learning adalah metode pembelajaran campuran yang menggabungkan metode pembelajaran langsung dan metode pembelajaran mandiri tidak langsung yang dapat dilakukan kapan saja. Jadi adanya informasi menuntut adanya pembelajaran online. Jadi di sini adalah menggunakan metode blended learning, itu ya kira-kira. Kemudian selanjutnya di sini saya contoh saja ya.
penulisan karya ilmiah. Di karya ilmiah kita scroll ke bawah lagi. Di sini tinggal baca-baca ya, nanti ketika membutuhkan teman-teman bisa komen. Jadi di sini dalam pembelajaran PAI peserta didik dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Kelompok A menjadi kelompok di dalam lingkaran dan kelompok B. Jadi perlu dipahami, menjadi kelompok di dalam lingkaran dan kelompok B. Jadi jawabannya di sini teman-teman, menjadi kelompok di luar lingkaran, masing-masing kelompok menceritakan kembali tentang peta konsep yang sudah disusun secara perkenalian. Jadi di sini konsepnya yang pertama, menjadi kelompok di dalam lingkaran dan kelompok B ya. Di sini jawabannya adalah menggunakan insight and concept Charlie ya. Di sini menggunakan metode apa? Dengan menjadi kelompok di dalam lingkaran dan kelompok B. Di sini jawabannya dengan metode di sini. Jadi kenapa menjadi jawaban D? Ini merupakan metode pembelajaran insight knowledge ya, adalah metode pembelajaran dengan sistem lingkaran kecil dan lingkaran besar, di mana siswa saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur ya. Ini saya bahas apa itu insight and instruct ini. Kemudian selanjutnya teman-teman di sini ketika membutuhkan, saya siap untuk mengasih sini adalah informasi komunikasi teknologi yang merupakan salah satu model pembelajaran yang mensyaratkan adanya berbagai jenis ya, media pembelajaran, sehingga diperlukan berbagai timbangan dalam penelitian media yang cocok untuk penerapan ID-nya. Jadi faktor yang perlu dipertimbangkan adalah kecuali. Jadi faktornya itu yang pertama, faktor yang ini jawabannya jumlah siswa. Jadi faktornya di sini, faktor yang harus dipertimbangkan ini faktor ya, membicara tentang faktor. Jadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, kemudian karakteristik guru, media pembelajaran, lingkungan. Nah seperti itu ya, sehingga diperlukan beberapa timbangan dalam memiliki media yang cocok untuk menerapkan IT-nya. Jadi faktor nah di sini ya, seperti itu menjawab kata kunci. Kemudian di sini seorang tokoh yang dihormati di lingkungan sekitar sekolah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Di sini perlu digarisbawahi jawabannya yang berkaitan dengan jawaban nanti, tata tertib sekolah. Tindakan yang tepat yang untuk dilakukan oleh seorang guru adalah memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Jadi kaitannya dengan tata tertib yang bagus. Jadi jawabannya sini ya. Oke, ya, itu aja dari teman-teman yang membutuhkan. Nanti saya siap untuk menjawab atau saya siap untuk mengirim soal ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Jadi yang belum bergabung dengan saya, silakan bergabung dengan cara subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.